Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Shalom semuanya. Saya percaya Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa, selalu ada di tengah-tengah kita, yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan, maka ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, satu hal, bawa hati kita untuk selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu kita mengucap syukur, ada kekuatan Tuhan yang mengalir atas setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita percaya kita gak sendiri. Kita ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menikmati firman-Nya, kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan Tuhan mengalir terus dalam setiap kehidupan kita. Buka hati kita saat ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Mari kita datang pada Tuhan, nikmati hadirat-Nya, nikmati kekuatan-Nya, nikmati kuasa-Nya. Kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun setiap kondisi kita percaya bahwa kekuatan Tuhan mengalir atas setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kasih setia Engkau dalam setiap kehidupan kami tidak pernah berkesudahan Tuhan. Engkau Allah yang baik. Ketika kami mengucap syukur, ada kekuatan Tuhan mengalir atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, itulah yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Terjadi. Amin. Di Sempurna nyata dalam
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Amin Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. kasih setiamu. Yang penuh atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Bersyukur syukur untuk segala sesuatu Tuhan
yang boleh kami alami, karena kami tahu Bapa, rancangan Engkau Tuhan atas setiap kehidupan kami sempurna Tuhan. Engkau yang mengasihi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap saat ini untuk menerima setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terus Engkau mengalir atas setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang menaungi setiap kami Tuhan, yang menjamah setiap kami Bapa. Kami terima Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami siap saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Mari kita katakan Maha Kuasa, Maha Mulia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Amin. Karya termegah, tiada bandingannya. Engkau yang mendekati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Engkau setia Tuhan, menjagaku. Kan ku nyatakan Engkaulah Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Maha Kuasa. Yes, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas setiap kami Bapa. Atas semesta Maha Kuasa. Amin Tuhan. Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita katakan tak terlukiskan. Amin Yesus. Kasih yang Kau berikan, Kaulah Tuhan. Karya termegah, tiada bandingannya. Yes, terima kasih Tuhan. Gap kasih-Mu, Kau setia. Amin Tuhan. Kan ku nyatakan Kaulah Yesus. Katakan Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin Yesus. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan. Amin Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa. Maha Amin Yesus. Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha
Bapa. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Terima kasih ya Allah. Mengalir terus Tuhan. Kuasa-Mu, pengurapan-Mu atas setiap kami. Menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Kami mau selalu menikmati kasih-Mu. Kami mau selalu merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu dimanapun kami berada. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu saat ini menjamah setiap kami, mendatangi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. Amin Tuhan. satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan.
Amin Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Engkau adalah Allah yang kami andalkan. Allah yang kami percaya dalam segala situasi. Bahkan dalam kondisi saat ini sekalipun Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami andalkan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terbatas bagi kami. Kami punya Tuhan yang menjangkau karena Allah kami adalah Allah yang maha hadir. Allah yang berkuasa dan Allah yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, dan Allah yang membangkitkan kami, dan Allah yang membuat satu terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau yang melawat kami, Engkau yang menjamu kami, Engkau yang menjamah seluruh kehidupan kami semuanya. Kami berdoa ketika kebenar firman-Mu disampaikan, Tuhan berkarya atas setiap kami semuanya. Tuhan menjamah kehidupan kami dan Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Inilah saatnya kami sebagai umat Tuhan melangkah bergerak dalam anugerah Allah yang besar, dalam anugerah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap untuk dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berkarya dan berfirman bagi kami semuanya. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Shalom, sekalipun kita beribadah online Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, karena kita mendukung bersama-sama apa yang menjadi program pemimpin pemerintahan negeri ini untuk supaya COVID tidak menyebar kemana-mana. Kita mau dukung bersama-sama. Tapi kita bisa beribadah, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar dalam segala situasi, kita mau belajar melangkah dalam suatu tindakan iman yang besar. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, minggu yang lalu kita banyak berbicara tentang rahasia kerajaan sorga. Bagaimana mensyukuri tentang rahasia kerajaan sorga. Dan hari-hari ini kita bersyukur bila Tuhan membuat kita mengerti ketika bagaimana rahasia kerajaan surga itu dibukakan, disingkapkan. Dan kita rindu bahwa itu bukan satu slogan, tetapi bagaimana kita mengalami penyingkapan, suatu pewahyuan, suatu misteri yang kita enggak mengerti, tetapi Allah bukakan bagi kita orang-orang percaya. Karena di Matius 13:11 dikatakan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Nah, hari ini saya mau bicara bagaimana penyingkapan itu terjadi, dan kita mau bergairah belajar kepada suatu kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan di kitab Markus pasal 10. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita buka kitab kita. Yang di rumah buka Alkitabnya bersama-sama. Ayo kita tetap membuka Alkitab kita. Kita mau belajar di kitab Markus yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Baik Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, sudah ketemu semuanya yang di rumah? Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Mari kita, baik yang di rumah baca juga. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius
anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, kita hanya melihat bagaimana kesembuhan daripada Bartimeus. Tapi kita mau belajar daripada sikap daripada Bartimeus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yaitu sikap imannya. Yesus berbicara, "Imanmu yang menyelamatkan engkau." Kita berbicara tentang hari ini iman yang menyelamatkan, berbicara tentang tindakan iman. Nah, sebelumnya kita melihat apa yang menjadi latar belakang Bartimeus. Kita pernah dengar firman ini pernah disampaikan oleh Pastor Gerhard kira-kira 3 tahun yang lalu. Kalau nggak saya dengar, saya pernah lihat ini kira-kira 3 tahun, mungkin bisa dikoreksi. Latar belakang Bartimeus, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Siapa Bartimeus? Kalau kita lihat di sini dikatakan Bartimeus itu adalah seorang pengemis yang buta. Dia tidak bisa melihat. Dan menurut sebagian orang, dari arti namanya itu sendiri adalah anak seorang buta. Ya. Berikutnya lagi, ia seorang anak laki-laki yang buta dari seorang anak laki-laki yang buta dari seorang ayah yang juga buta. Dari namanya sendiri dikatakan dia anak seorang buta. Ya. Lalu dia lahir dari orang tuanya, ayahnya yang buta juga, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dan itulah yang membuat keadaannya itu menjadi lebih buruk lagi. Menyandang namanya saja udah berat, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ditambah lagi dia namanya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya dikatakan ayat yang 50 dikatakan dia menanggalkan jubahnya, dia memiliki jubah. Jubahnya namanya jubah pengemis. Jadi sudah lihat lengkaplah sudah apa yang menjadi latar belakang Bartimeus ini. Pengemis, buta, apalagi? Lahir dari seorang ayah yang buta, tambah lagi apa Bapak Ibu? Semakin buruk keadaannya. Lalu yang melekat kepada jubahnya adalah jubah pengemis. Ya. Yang berikutnya lagi adalah dia duduk di pinggir jalan dan hanya untuk mengharapkan kepada sesuatu yang disebut dengan sedekah. Dia ada bisa di pinggir-pinggir jalan, dia bisa ada di gerbang pintu Allah, dekat bait Allah. Bisa terjadi dalam perkara-perkara seperti ini. Beban ini, latar belakang ini bisa membentuk dia dan berpikir bahwa sudahlah cukup, inilah status saya, keadaan saya. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini juga bisa terjadi, ditambah lagi PPKM, pembatasan kegiatan mikro, bisa saja yang terjadi adalah membuat kita menjadi ya udahlah, keadaan kita seperti ini, keadaan bangsa kita seperti ini, keadaan kondisi kota kita seperti ini, kita menjadi orang yang pasrah. Bartimeus bisa nggak memiliki sikap pasrah? Bisa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih.
Dia bisa gak menyerah dalam keadaannya? Bisa dia menyerah melihat keadaannya. Karena statusnya dan dengan arti namanya sendiri sudah lengkap dalam keadaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jadi apa yang diharapkan? Tetapi di sini kita bisa melihat, menggali bagaimana kalau Allah mengaruniakan kepada kita mengetahui, memberi rahasia kerajaan surga, pasti ada sesuatu penyingkapan yang membuat kita akhirnya bisa bergairah. Kenapa Bartimius ditulis dalam kitab ini? Pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang besar. Dari sini kita mengambil suatu pelajaran. Apa yang kita pelajari dari Bartimius? Sikap imannya, tindakan imannya. Bagaimana kita tahu bahwa ini tindakan imannya itu luar biasa sekali. Ya, apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, itu jangan membuat kita tidak memiliki pengharapan. Itu yang membuat kita tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bertindak dengan iman. Tapi justru inilah menjadi satu momen untuk buat sesuatu mempercayai Allah. Dialah Allah yang dapat diandalkan. Yang pertama dikatakan, langkah yang pertama dikatakan di sini. Ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Kalau begitu bagaimana Bartimius dia kenal bahwa itu Yesus orang Nazaret? Ketika didengarnya, ada kata-kata didengarnya. Kapan Bartimius ketemu dengan Yesus? Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasihkannya. Dia orang buta. Dia pengemis. Ya. Mungkin kalau melihat kastanya adalah mungkin kasta yang udah gak bisa menyentuh. Tetapi di sini ada kata didengarnya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kata didengarnya ini sangat-sangat penting. Ketika didengarnya, kapan Bartimius mendengarnya? Coba saya mulai melihat, saya coba renungkan, bisa menggali, Bapak Ibu juga bisa menggali di rumah. Karena kita perlu menggali firman Tuhan. Karena kita perlu merenungkan firman Tuhan. Dan firman itu ketika kita menggali firman Tuhan itu akhirnya kita membuat, jadi itu kan rahasia-rahasia kerajaan surga itu disingkapkan, dibukakan sehingga kita mengerti. Yang tadinya kita gak paham akhirnya kita paham. Saya coba melihat ketika pertama saya catat di sini, sekalipun dia gak melihat, dia pasti pernah mendengar dari percakapan orang-orang. Apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan, apa yang mukjizat yang pernah Yesus kerjakan, dia hanya dengar-dengar dari orang-orang saja. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua dikatakan sekalipun mungkin dia ada di bait Allah, dia hanya sekedar di pinggiran. Dia ada di gerbang bait Allah karena posisi dia adalah seorang pengemis. Dia hanya dengar. Dia dapatkan janji-janji pengharapan akan datang Mesias, akan datang Juru Selamat, akan ada datang seorang pembebas. Mungkin dia dengar seperti itu. Tetapi terlebih itu dia dengar bahwa Yesus lakukan perkara-perkara mukjizat yang luar biasa. Sehingga ketika firman Tuhan katakan sini, ketika dia dengar, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus. Waduh. Ini tajam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ini tajam sekali ketika didengarnya bahwa itu Yesus. Yang lewat itu Yesus. Itulah yang membedakan orang-orang yang berbondong-bondong
yang mengikut Yesus, hati-hati dengan jebakan berbondong-bondong. Karena kalau kita lihat di kitab Markus pasal 9, pasal 10, kita bisa melihat ketika Yesus berjalan, berbondong-bondong orang-orang ikut dia. Hanya ingin melihat mukjizat, hanya ingin melihat perbuatan yang ajaib, pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tetapi nggak mengalami hal-hal yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Bartimius, dia bisa nangkap ini Tuhan. Dia buta secara jasmani, dia nggak bisa melihat, dia nggak tahu ini Yesus, bukan dia nggak tahu. Hanya dengar, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Tetapi ketika dia dengar, ini Yesus yang sedang jalan. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bukankah sangat penting kalau Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ya. Imannya timbul oleh karena apa? Pendengaran. Dia tahu Yesus sedang ada di situ. Apa yang dia lakukan ketika dia dengar? Apa yang kita lakukan ketika kita tahu latar belakang keadaan kita mungkin tidak seperti Bartimius. Kita punya latar belakang hidup yang berbeda-beda. Kita bisa menangisi nasib kita sama seperti Bartimius. Tetapi tidak, Bartimius mengambil sikap yang berbeda. Dia dengar, lalu ketika dia dengar Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukan berarti dia menjadi, oh ya itu Yesus sedang jalan. Lihat, berikutnya dikatakan di sini ayat 47. Mulailah ia, dikatakan apa di sini? Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini pakai tanda seru Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ketika dia dengar bahwa Yesus ada di situ, Yesus melangkah melewati Yeriko. Lalu dikatakan dia mulai berseru, dia mulai berteriak, dia mulai mendeklarasikan, dia mulai berkata-kata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini pakai tanda seru. Itu pasti ada sesuatu yang suaranya keras yang didengungkan. Karena dia berhadapan dengan berbondong-bondong banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan untuk itulah dikatakan dia mulai kata-kata itu berseru. Amin. Bilang kiri kanan yang di rumah, suami istri dengan anak-anak, bilang berseru. Enggak sekedar dengar, tapi berseru. Dia membuat suatu statement, dia membuat suatu pengakuan yang keluar dari mulutnya. Seruannya ini katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bagaimana dia tahu, Bartimius tahu bahwa Yesus anak Daud? Belum tentu murid-muridnya berbicara Yesus anak Daud. Anak Daud itu berbicara tentang gelar Mesias. Bukankah ini berbicara tentang pernyataan-pernyataan yang ilahi, yang keluar dari seorang mulutnya Bartimius. Yesus anak Daud. Dia mendeklarasikan, Yesus engkau adalah Mesias. Dia bisa mendeklarasikan bicara anak Daud ini bicara tentang gelar Mesias. Kalau kita baca nanti berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita belajar dari perkara ini. Orang yang memiliki tindakan iman, dia dengar lalu dia mulai berseru. Lalu dia mulai berdoa sama Allahnya. Dia tidak melihat lagi apa yang menjadi latar belakangnya. Dia tidak melihat lagi apa yang menjadi keadaannya. Ya. Kita menangis dalam keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, atau kita mau melangkah dengan suatu tindakan iman. Amin.
Mau menangisi dalam keadaan pandemi saat ini? Yang kita lakukanlah bertindak dengan iman. Yang kita lakukan, kita berdoa buat bangsa ini. Kita memberkati bangsa ini. Mulai deklarasikan perkataan-perkataan firman buat bangsa ini. Buat kota ini, itu yang harus kita lakukan. Jangan terpuruk dengan apa yang menjadi latar belakang atau keadaan kita. Dan jangan menangisi melihat keadaan-keadaan seperti ini. Tapi justru hari-hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Belajar dari sikap bagaimana tindakan iman itu mulai membuat terjadi terobosan yang besar. Dia berseru, dia memohon, dia berdoa. Ya, ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Teriakannya harus terdengar. Amin. Amin. Deklarasi firman-Nya harus terdengar. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa reaksi orang? Sering terjadi adalah reaksi orang akhirnya bisa membuat kita pundung. Ya, reaksi orang banyak. Lihat ayat yang 48. Banyak orang menegurnya supaya apa Bapak Ibu Saudaraku yang kasih? Yang di rumah? Supaya apa? Diam. Tetapi dikatakan sini apa? Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihlah aku. Waduh. Orang-orang banyak terganggu dengan tindakannya. Orang-orang banyak mulai terganggu dengan seruannya. Apalagi seruannya, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia mulai berbicara tentang sesuatu yang Mesias. Berbicara engkau Mesias, engkau anak Daud, engkau Mesias. Karena ini sekali lagi katakan, ini gelar tentang apa? Anak Daud berbicara gelar Mesias kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Tindakan imannya, perkataan imannya, dia tidak sekedar dengar, tapi dia berseru. Lalu dia mulai deklarasikan tentang siapa Yesus. Orang menegur pun tidak membuat dia berhenti. Ya, biasanya kalau ditegur apa Bapak Ibu Saudaraku yang kasih? Kita akhirnya stop. Kita akhirnya diam. Ketika dia bilang, doanya nggak usah keras-keras, diam aja pun juga Tuhan dengar, gitu kan ya. Akhirnya kita terintimidasi, akhirnya kita menjadi orang yang silent juga. Kita menjadi orang yang berdiam diri, ya udahlah menjadi pasrah. Iya benar juga kata orang itu ya. Tetapi kita lihat dari Bartimeus sikapnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Alkitab katakan di sini, semakin apa? Namun semakin keras. Bilang kiri kanannya semakin keras. Doanya bukan menjadi biasa-biasa lagi, semakin keras. Berdoa buat bangsa ini bukan menjadi biasa-biasa lagi, semakin apa? Semakin keras berserunya sama Tuhan. Kita berdoa supaya tingkat kematian, bahkan tingkat penularan semakin hari semakin menurun dan bahkan sampai hilang. Beranikah kita memiliki sikap tindakan seperti Bartimeus? Ketika orang bilang menegurnya, diam. Namun dia tetap bersikeras berdoa, dia minta. Karena dia tahu siapa Yesus. Amin. Dia kenal, dia dengar. Bukan dia kenal, kenalnya dengan karena pendengaran. Dia dengar siapa Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Untuk itulah katakan dia berseru, dia punya pengharapan. Gak ada lagi yang dia andalkan. Dikatakan satu-satunya yang dia andalkan adalah Tuhan. Dia mau mengandalkan kepada siapa? Kepada bapaknya. Bapaknya juga buta. Gak ada sesuatu yang diharapkan.
Pengharapan sementara yang dia punya adalah jubahnya, jubah pengemisnya. Itulah yang dibanggakan. Labelnya, identitasnya, bahwa dia adalah pengemis sementara itu, itulah yang dia andalkan. Tapi bagi dia ini suatu kesempatan untuk mengalami dengan Tuhan. Inilah kesempatan untuk mengalami suatu perubahan. Dia tidak peduli dengan apa kata orang untuk menegur dia untuk supaya diam. Tetapi dia semakin keras, dia berbicara. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak minta belas kasihan berbicara minta uang, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi dari permohonannya yang besar, pengharapannya yang besar, kepercayaannya yang besar, bahwa dia pasti dengar. Nah, kita lihat dari apa yang dia serukan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Ini langkah berikutnya. Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Teriakan, deklarasinya, imannya, tindakan imannya, itu bisa membuat Yesus berpaling kepada dia. Yesus bisa mendengar dari kerumunan orang banyak ada sesuatu, orang yang memanggil dia. Dan seruannya itu berbicara deklarasi Yesus anak Daud. Bisa nyambung Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Amin. Ya, biar keluarga-keluarga juga seperti itu. Engkau memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Seruanmu kepada Tuhan itu yang membuat yang tadinya menurut engkau mungkin Tuhan gak menjawab. Tetapi di sini kita bisa melihat Yesus memanggil orang ini. Amin. Dikatakan sini Yesus berhenti berkata, panggillah dia. Waduh. Mungkin ketika dipanggil orang-orang bilang nih gara-gara lo teriak-teriak gitu kan ya. Dipanggil kan ya. Mungkin ketika dipanggil bisa jadi dia bisa bilang seperti ini, bisa jadi Bapak Ibu. Karena kita kita belajar mengkondisikan diri kita pada saat itu. Bisa jadi orang itu bilang, nih gara-gara kamu. Kuatkan aja lah dirimu, datangnya hadapi gitu kan ya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah apa yang membuat Yesus tertarik, akhirnya memanggil dia, yaitu bilang kiri kanannya imannya. Karena Yesus berbicara iman kepada orang ini. Apa yang membuat Yesus tertarik dan berpaling akhirnya dia memanggil Bartimeus? Imannya. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita mau belajar di sini. Di keluarga-keluarga, ayo bangun sesuatu yang sangat dasar ini. Biar Tuhan berpaling dan melihat di tengah-tengah keluargamu. Keluarga yang berseru-seru di hadapan Tuhan. Dan keluarga yang melihat kemuliaan Allah yang besar, yang luar biasa. Lalu dikatakan di sini, dan ini yang dilakukannya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Lalu dikatakan kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ada satu anugerah Tuhan. Dikatakan nih, Yesus memanggil engkau. Kita lihat respon Bartimeus. Dari tindakannya, dari mulai mendengar, dia mulai berbicara, dia mulai berseru, dia mulai mendeklarasikan siapa Yesus. Lalu tindakan-tindakan imannya yang mempercayai, kita lihat di sini responnya. Ayat yang ke-50. Mari yang di rumah baca ayat 50. Ya.
Di ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang dilakukan oleh Bartimeus, responnya adalah dia menanggalkan jubahnya. Jubah apa di sini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Jubah yang selama ini menjadi identitas dirinya bahwa dia adalah satu orang pengemis yang sudah melekat lama di dalam kehidupannya. Tetapi ketika Yesus memanggil dia bersegera, dan yang dia lakukan adalah dia menanggalkan jubahnya. Ada begitu banyak orang ingin mengikut Tuhan. Kalau doanya belum dijawab, dia belum mau menanggalkan jubahnya yang lama, kebiasaan yang lama. Jawabannya dulu. Bartimeus belum dijawab. Tetapi tindakannya itulah yang membuat dia melihat apa yang menjadi janji Tuhan itu terjadi atas hidup dia. Dia menanggalkan jubahnya, lalu dikatakan bersegera, tidak menunda-nunda. Lalu dia mendapatkan Yesus. Ini yang harus terjadi lagi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam mempercayai Allah, mempercayai Yesus dalam kehidupanmu. Jadi apa yang menjadi penghalang? Ayo mulai tanggalkan. Ketidakpercayaanmu kah? Mulai tanggalkan. Lalu bersegera. Lalu dapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dan apa yang Yesus katakan kepada orang ini, Bartimeus? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dari respon tindakannya ketika Yesus tanya, dia mulai tanya, Rabuni dikatakan. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia berbicara kepada yang lebih lagi, Rabuni, guruku, tuanku, Tuhanku. Aku mau melihat. Dia berbicara kepada suatu kata-kata penghormatan kepada dia, kepada siapa dia bertemu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini sikap, tindakan yang mengubahkan segala sesuatunya. Dan jawab Yesus ini yang sangat luar biasa. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus kagum dengan imannya. Yesus kagum dengan tindakan imannya, pernyataan imannya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sekalipun belum melihat, Bartimeus punya sikap, punya tindakannya itu luar biasa. Dari mulai mendengar, ketika Yesus ada di situ, dia mulai berseru, dia memohon. Sekalipun orang menggubrisnya untuk dia berhenti, tapi dia terus keras untuk berbicara. Sambil Tuhan panggil, lalu dia punya respon luar biasa. Dia tanggalkan jubahnya, kepengemisannya, lalu dia mulai melangkah pergi mendapatkan Yesus. Yesus kagum dengan imannya. Yesus katakan, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Apa yang tindakan dia, perkataan dia, deklarasi dia, itu menyelamatkan hidupnya. Dan biarlah hari-hari ini, dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, perlu deklarasi firman, tiap hari deklarasi firman. Nyatakan perkataan-perkataan iman itu yang akan membangkitkan dan tidak akan melemahkan kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Rahasia kerajaan surga disingkapkan di dalam kehidupan kita, diberitahu sehingga kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat Bapak Ibu yang kasih. Baru dikatakan pada saat itu jugalah, pada saat itu juga melihatlah ia. Tidak perlu tumpang tangan Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Ditumpangin tangan enggak di situ? Enggak. Cuman Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya dia Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Iman Bapak Ibu saudara itulah yang membuat akhirnya terjadi mukjizat dalam kehidupanmu. Di sini tidak dikatakan Yesus mengolesi matanya dengan apa? Dengan tanah. Lalu dia ludahin tanah. Dia enggak seperti itu. Dia lihat imannya. Setiap hal Yesus temukan kepada hal yang berbeda. Tapi ini berbicara iman. Ketika imannya dia mulai bertindak, kemudian respon. Pada saat itu Alkitab, saat itu jugalah. Enggak tunggu nanti, enggak tunggu besok, tapi pada saat itu jugalah sembuh. Amin. Imannya membuat dia ngalamin kesembuhan yang luar biasa. Jadi kita lihat prosesnya lah yang membuat dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Mempercayai Allah. Tetapi tidak stop dia mengalami kesembuhan. Yang terakhir. Ya. Tidak stop mengalami kesembuhan. Tindakan imannya itulah yang membuat ia katakan, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Waduh. Tidak stop kepada mengalami mukjizat, tetapi terus melangkah mengikut Yesus. Amin. Ya, hari ini saya ajak Bapak Ibu saudaraku yang kekasih bersama-sama. Jangan sampai keadaanmu, latar belakangmu, masalahmu, keadaanmu membuat engkau tidak bertindak. Membuat engkau akhirnya menjadi orang menyalahkan diri terus. Tapi mulai hari ini, belajar dari sikap Bartimeus, dia punya tindakan iman. Ya. Kalau melihat latar belakangnya, mungkin kita lihat, ya udahlah, pasrah. Apakah kita mau seperti itu? Keadaan kondisi yang seperti ini, apakah kita menjadi orang pasrah? Atau kita mau belajar, mempercayai Allah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Dia Allah yang menjadikan kita pemenang. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita mau bersama-sama mengalami Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Boleh ada PPKM, boleh ada pembatasan, boleh ada kondisi yang sepertinya kita melihat sepertinya sulit. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki suatu tindakan iman. Belajar mempercayai Allah dalam segala sesuatu. Ini saat yang bertindak. Amin. Bilang kiri kanannya kepada keluarganya, suami, istri, anak-anak, bilang ayo kita bersama-sama melangkah dengan suatu tindakan iman. Dengar, berseru, memohon, melangkah, bertindak. Kau akan melihat mengalami sesuatu yang besar. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang besar. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu saudaraku yang kekasih yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, hidupku haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada begitu tanda mukjizat. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku menggenapi
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sekali lagi katakan, hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama, Engkau ada di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan kepada Tuhan, hidupku harus menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada begitu tanda mujizat akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau ada di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, alami sesuatu yang besar kembali dalam hidupmu. Bahwa kepada Bapak Ibu Saudara dikaruniai Allah untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, dan itu tidak disembunyikan Allah. Dia ingin kita mengalami kekayaan sorgawi. Penyingkapan rahasia-rahasia itu terjadi dalam kehidupanmu. Hari ini kita belajar daripada Bartimeus, sikapnya, imannya, tindakan imannya yang luar biasa. Kalau kita melihat apa menjadi latar belakang hidupnya, mungkin kita katakan hopeless. Kita pun juga bisa melihat apa yang menjadi latar belakang kehidupan kita pun membuat kita bisa, ya sudahlah, memang saya seperti ini. Keluarga saya memang seperti ini. Hidup saya memang seperti ini. Masa depan saya seperti ini. Bartimeus pun juga bisa bicara seperti itu. Tapi hari ini kita lihat, kita belajar tindakan iman itu yang membuat Yesus melihat apa yang menjadi imannya dia. Hari ini tindakan imanmu, dengar, berseru, kelapa, mulai melangkah. Bartimeus dia mau menanggalkan jubah apa yang menjadi kebutuhannya. Apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi jubahmu yang membuat engkau tidak mengalami Tuhan. Yang enggak engkau membuat akhirnya engkau tidak bersegera datang kepada Yesus. Dia memanggilmu, ada satu anugerah Tuhan yang besar. Dalam kondisi yang seperti ini, lihat Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Dia ingin mengerjakan sesuatu yang besar. Tidak stop kepada tindakan iman, tetapi akhirnya mengikut Yesus. Selama perjalanan Yesus dimanapun dia berada, dia ikut Tuhan. Bapak hamba berdoa biar setiap kami mengalami Tuhan yang besar, mengalami Tuhan yang luar biasa, mengalami Tuhan yang dahsyat, melihat Allah yang bersegera atas hidupnya. Dan sama seperti Yesus katakan kepada Bartimeus, imanmu telah menyelamatkanmu. Itu terjadi di dalam kehidupan kami. Iman kami, itu yang menyelamatkan kehidupan kami. Kepercayaan kami, itu boleh mengalami, itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan berkarya dengan luar biasa. Tuhan berkati apapun kondisi hari yang ini yang kami lihat. Kami melihat kepada sesuatu yang besar, yaitu janji Tuhan, perkataan Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita mau berkati bangsa ini, kita mau berkati kota ini. Berkati bangsa ini Tuhan. Dalam kondisi pandemi saat ini yang melanda di seluruh negeri, kami berdoa. Tuhan melawat bangsa kami. Kami berdoa terjadi kesembuhan atas bangsa ini. Orang-orang yang sakit, terjadi kesembuhan orang-orang yang terpapar, terjadi kesembuhan, pemulihan. Kami menolak segala roh maut di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kesembuhan semakin hari semakin terjadi, di mana-mana terjadi kesembuhan. Dan imun di mana-mana mereka mengalami peningkatan di dalam nama Yesus. Dan mereka tidak mengalami ketakutan dan ketawaran hati, tapi mereka melihat, melangkah dan memiliki tindakan iman, mempercayai Allah penyembuh terjadi atas bangsa ini, atas kota ini. Kami berkati di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan buat para pemimpin bangsa ini yang sedang berjerih lelah fokus untuk memikirkan pandemi ini. Allah beri hikmat, Allah campur tangan dalam segala sesuatunya. Diberkati mereka, tenaga kesehatan diberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa mereka sembuh, jadilah sembuh, terjadi kesembuhan atas mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus engkau sembuh saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami melangkah karena kami percaya kepada Engkau, percaya janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Arahkanlah hatimu dan nikmati kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupmu, dalam keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sepanjang minggu ini tetap sehat, tetap jaga prokes. Tuhan memberkati setiap langkah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Amin.